Duh, aku udah mual muntah nih, aku udah pusing nih. Kayaknya aku hamil deh. Terus di tes pack juga positif. Aku hamil ya, aku pasti hamil. Tapi itu bukan menjadi salah satu tanda pasti hamil, Mams. Kira-kira apa sih tanda pasti hamil itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincang-Bincang. Masih bersama saya Yesi Asmiranti. Nah, Mams, di video kali ini saya mau sharing tentang tanda kehamilan. Nah, galau nggak sih, Mams, buat Mams yang baru nikah dan kepengen banget punya anak? Nah, untuk tanda kehamilan itu ternyata ada tiga. Yang pertama, tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Tanda tidak pasti hamil yaitu tanda atau keluhan yang dirasakan mams sendiri selama hamil. Misalnya seperti mams tidak mengalami menstruasi, merasakan pusing, mual muntah, terus mams sering buang air kecil, atau mams merasakan terjadinya perubahan warna kulit yang lebih gelap. Nah, kenapa sih Mams kalau tidak menstruasi masih masuk dalam kategori tanda tidak pasti hamil? Jadi gini Mams, ada beberapa kasus yang mengakibatkan Mams tidak mengalami menstruasi. Misalnya keluhan dengan hormon Mams juga ini bisa mengakibatkan Mams tidak mengalami menstruasi. Nah, untuk pusing, mual hingga muntah ini juga dirasakan saat Mams mengalami hamil karena terjadinya perubahan hormon. Nah, tapi ini menjadi salah satu tanda tidak pasti hamil. Kenapa? Karena ada beberapa kasus yang mengakibatkan Mams mengalami pusing, mual hingga muntah di luar dari diagnosa Mams sedang hamil. Misalnya, Mams merasakan pusing, ternyata Mams sedang mengalami kekurangan darah, atau mual muntah, ternyata Mams sedang mengalami gangguan pada lambung. Nah, ini juga bisa menyebabkan mual hingga muntah. Nah, kalau untuk sering buang air kecil, kok bisa sih masuk ke dalam kategori tanda tidak pasti hamil? Padahal kan sering buang air kecil ini menjadi salah satu perubahan Mams saat hamil muda. Nah, karena hamil muda ini kan rahim yang semakin membesar, ini menekan kandung kemih. Ini bisa mengakibatkan Mams sering buang air kecil. Tapi ini menjadi salah satu tanda tidak pasti hamil karena ada beberapa kasus mengakibatkan Mams juga sering buang air kecil. Dan untuk tanda mungkin hamil yaitu tanda atau perubahan fisiologis yang diketahui oleh pemeriksa melalui pemeriksaan langsung kepada ibu hamil itu sendiri. Nah, seperti hasil tes pack positif, tanda Hegar, perut yang semakin membesar, ini juga menjadi salah satu tanda mungkin hamil. Kenapa sih untuk hasil tes pack positif kok masih masuk ke dalam tanda mungkin hamil? Jadi gini Mams, beberapa kasus yang mengakibatkan nilai HCG-nya tinggi. Nah, seperti adanya gangguan pada sistem reproduksi yang bisa mengakibatkan nilai HCG-nya tinggi dan hasilnya positif. Jadi, untuk hasil tes pack positif ini tidak masuk ke dalam tanda pasti hamil. Dan untuk tanda Hegar ini dilakukan langsung oleh pemeriksanya. Nah, biasanya ini dilakukan dengan memasukkan 2 jari dan satu tangan yang lainnya diletakkan di atas perut. Nah, dan yang terakhir, tanda pasti hamil. Nah, tanda pasti hamil ini yaitu tanda kehamilan yang menunjukkan adanya janin dan disaksikan langsung oleh pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan. Seperti terdengarnya detak jantung janin, terabanya gerakan janin, dan terlihatnya bagian-bagian janin. Nah, dengan apa sih untuk mendeteksi detak jantung janin? Biasanya tenaga ahli ini menggunakan linek, Doppler, USG, dan juga CTG. Linek yang seperti apa sih sebenarnya? Linek itu yang kayak gini. Ini sudah jarang banget digunakan oleh tenaga ahli. Nah, untuk Doppler sendiri yang seperti ini masih digunakan oleh bidan. Jadi kalau Mams datang ke
BPS atau bidan praktek swasta ini biasanya bidan-bidan menggunakan Doppler ini untuk mendeteksi detak jantung janin. Nah, untuk USG sendiri semua pasti sudah tahu ya yang kayak gimana sih bentuknya. Nah, biasanya ini dokter menggunakan USG untuk mendeteksi detak jantung janin dan juga melihat bagian-bagian janin. Nah, untuk trimester 1 atau pada saat hamil muda disarankan moms melakukan USG terlebih dahulu. Buat apa sih? Nah, biar tahu nih moms benar-benar dalam keadaan hamil dan benar-benar ada kantung kehamilannya dan kantung kehamilannya itu benar-benar pada tempatnya. Nah, jadi ada beberapa kasus yang kehamilannya itu di luar kandungan moms. Seperti itu. Terus yang kayak gimana sih moms CTG itu? Nah, CTG itu yang seperti ini. Biasanya nih dokter di rumah sakit menyarankan moms dilakukan pemeriksaan dengan CTG pada saat moms menjelang persalinan atau moms mengeluh adanya kontraksi. Nah, ini untuk mengetahui seberapa kuatnya kontraksi yang moms rasakan dan juga mendeteksi detak jantung janin moms. Nanti moms akan diarahkan oleh perawat atau bidannya untuk berbaring di tempat tidur. Terus nanti perawat atau bidannya meletakkan bagian alat tersebut di atas perut moms dan sebelumnya akan diberikan gel terlebih dahulu. Perawat atau bidan tersebut akan mengikat alat tersebut di perut moms dan moms juga akan diarahkan untuk menekan tombol jika moms merasakan gerakan pada janin moms. Nah, setelah ditunggu beberapa menit nanti hasilnya keluar, biasanya tim medis di sana, perawat atau bidannya melaporkan hasilnya kepada dokter. Belum dilakukan pemeriksaan CTG, sebaiknya moms makan terlebih dahulu agar hasilnya baik. Nah, saran dari saya sebaiknya untuk moms yang saat ini sedang merasakan mual, muntah, pusing, tidak menstruasi, bahkan hasil tes packnya positif, segera lakukan pemeriksaan ke tenaga ahli seperti bidan ataupun dokter. Nah, selain itu juga sebaiknya melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui adanya kantung kehamilan dalam kandungan moms. Biasanya nih moms untuk usia kehamilan 9 minggu sudah terlihat janin dalam kantong kehamilan moms. Nah, kalau tidak terlihat, dokter biasanya menyarankan untuk kunjungan ulang 2 minggu ke depan. Oke moms, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya moms, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tinggalkan di kolom komentar ya.